Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Muna dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila. Yang pertama-tama kita harus dapat membedakan negara demokrasi dan negara otoriter. Di sini saya akan memberikan 3 contoh perbedaan dari negara demokrasi dan negara otoriter. Yang pertama, negara demokrasi lama periode jabatan kepala negaranya 4-5 tahun, tetapi negara otoriter tidak ada batasan waktu. Lalu, negara demokrasi terdapat kebebasan pers dan media untuk meliput pengelolaan negara oleh pemerintah. Jika negara otoriter tidak ada kebebasan pers dan pemerintah tidak boleh diliput. Lalu yang terakhir, kekuasaan tertinggi pada negara demokrasi itu adalah rakyat. Namun jika negara otoriter kekuasaan tertinggi ada di tangan pihak penguasa. Lalu setelah kita tahu perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter, saya berikan contoh negara demokrasi yaitu Indonesia, dan negara otoriter adalah Korea Utara. Setelah kita dapat membedakan negara demokrasi dan negara otoriter, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat demokrasi. Yang pertama itu adalah makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos pemerintahan. Maka demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan rakyat. Adapun paham dari Abraham Lincoln, yaitu demokrasi diartikan sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada dasarnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Lalu semua itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3. Lalu penerapan demokrasi sendiri di Indonesia didasari oleh sila keempat dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setelah kita tahu tentang makna demokrasi, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi demokrasi. Ada beberapa macam bentuk demokrasi. Yang pertama adalah berdasarkan titik berat perhatiannya, lalu berdasarkan ideologi, dan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Proses penyaluran kehendak rakyat itu dibagi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu warga negaranya untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang itu secara langsung tanpa adanya perwakilan. Tetapi jika demokrasi tidak langsung, yaitu dilaksanakan melalui perwakilan. Indonesia kira-kira cocok yang mana nih? Indonesia itu cocoknya dengan demokrasi tidak langsung dikarenakan banyak sekali pulau di Indonesia dan perbedaan-perbedaan itu. Dan itu harus dijadikan satu agar lebih mudah untuk dijalankan. Jadi dibuatnya DPRD dan yang lainnya. Lalu setelah kita tahu tentang klasifikasi demokrasi, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi. Berdasarkan buku ilmu kewarganegaraan Leslie Warren, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki suku guru demokrasi sebagai berikut: kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari perintah, kekuasaan mayoritas, hak minoritas, jaminan HAM, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembahasan pemerintahan secara konstitusional, bilateralisme sosial, ekonomi, dan politik. Lalu yang terakhir adalah nilai-nilai toleransi, pragmatisme, dan politik. Setelah kita mengerti apa itu hakikat demokrasi, sini saya akan menjelaskan periode-periode. Yang pertama adalah periode 1945 sampai 1949. Rotasi kekuasaan, presiden secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Lalu pemilihan umumnya belum bisa dilaksanakan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara, pemberian hak-hak politik yang sama oleh pendiri negara pada semua warga negara yang sudah dianggap dewasa tanpa adanya diskriminasi dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Periode 1949 hingga 1959, rotasi kekuasaannya lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peran yang sangat tinggi dalam politik. Lalu pemilihan umum dilaksanakan 1 kali, yaitu pada tahun 1955. Lalu pemenuhan hak dasar warga negara tidak berkurang sama sekali dan dapat digunakan dengan maksimal. Lalu pada periode 1959 hingga 1965, rotasi kekuasaannya ada 2. Yang pertama, partai politik tak lebih dari elemen penopang tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, angkatan darat, dan PKI.
Lalu yang kedua, sentralisasi kekuasaan makin dominan antara pemerintahan pusat dan daerah. Lalu pemilihan umumnya tidak ada, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara yaitu hak dasar manusia semakin melemah. Lalu pada periode 1965 hingga 1998, rotasi kekuasaan presiden merupakan pusat proses politik nasional. Dan rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil terjadi kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, wali kota atau bupati, camat, dan kepala desa. Lalu pemilihan umumnya dilaksanakan 6 kali setiap 5 tahun sekali. Dan pemenuhan hak dasar warga negara, jaminan hak asasi manusia rendah. Pada periode 1998 hingga sekarang, rotasi kekuasaannya presiden dipilih setiap 5 tahun sekali dengan batas maksimal 2 periode. Lalu pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali dengan asas luber judicial, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada pemenuhan hak dasar warga negara, yaitu setiap warga dapat berserikat, berkumpul, dan berpendapat sesuai ideologi dan aspirasi politiknya. Kebebasan pers terwujud dan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Setelah saya jelaskan tentang periode-periode, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek persamaan di muka bumi, yaitu menurut Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Semua rakyat Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kedua ada aspek partisipasi dalam pembuatan keputusan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah berjalan sesuai dengan kehendak rakyat dan aspirasi dan kemauan rakyat Indonesia sudah cukup diperhatikan oleh para pembuat keputusan. Lalu yang ketiga ada aspek pendapatan secara adil. Semua warga Indonesia berhak memperoleh pendapatan yang layak. Lalu yang keempat ada aspek kebebasan yang bertanggung jawab. Di Indonesia kebebasan yang bertanggung jawab sudah dipenuhi oleh pemerintah, yaitu sebagai contoh kebebasan beragama, pers, mengeluarkan pendapat, dan berkumpul. Rakyat Indonesia bebas melakukan hal tersebut tanpa adanya ancaman dan sudah dilaksanakan sesuai dengan norma-norma atau hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.